Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Dian Pratiwi, nomor NIM 2021030020, program studi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil prototyping stopwatch yang telah saya buat di Figma. Nah, salah satu prototyping ini merupakan bagian akhir dari user interface dalam pembuatan sebuah produk. Nah, di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ini merupakan hasil dari prototyping stopwatch yang telah saya buat di Figma. Bagian ini merupakan bagian dari home screen di handphone dengan icon stopwatch, dan bagian yang lain ini merupakan bagian yang ada di dalam stopwatch itu sendiri, yaitu langkah-langkah di mana ketika kita menekan icon yang ada di dalam stopwatch. Mari kita praktekkan. Kita akan mencoba praktekkan stopwatch yang ada di sini. Nah, ini merupakan bagian dari home screen yang ada di handphone. Ini ikon stopwatch dan saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Ini merupakan tampilan awal atau home screen dari aplikasi stopwatch itu sendiri, di mana di sini ada nama stopwatch. Ini merupakan stopwatchnya. Ada tombol X, itu adalah keluar, dan ini merupakan ikon simbol ikon start. Jadi setiap aplikasi itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, di mana ada yang menggunakan ikon seperti ini dalam memberikan sebuah kayak perintah instruksi bahwa ini tuh merupakan tombol start, tombol dimulai untuk memulai sebuah aplikasi stopwatch. Namun ada juga beberapa aplikasi yang menuliskannya secara jelas, secara rinci bahwa ini tuh mulai, ini start, ini stop, ini lap gitu. Jadi tergantung kita sang pembuatnya itu bagaimana. Mari kita coba ini. Nah, dimana ketika kita mengklik tombol ikon start, maka tombol ini akan berkembang. Tombol ini akan memecah dirinya menjadi dua, yaitu menjadi tombol lap dan tombol pause. Nah, tombol pause ini dilambangkan dengan tanda sama dengan ke atas, dan sedangkan tombol lap adalah dilambangkan dalam tanda bendera. Jadi lap itu adalah putaran. Jadi ketika kita memilih putaran ini, mengklik ikon putaran, maka akan terjadi sebuah lap 1 dengan waktu 630 menit dengan total 630 juga gitu. Dan jadi tergantung seberapa banyak kita mengklik lap ini, akan muncul dan akan tertulis tercatat di sini. Semakin banyak kita menekan lap, maka hasilnya juga akan semakin banyak. Dan apabila kita melakukannya itu banyak, maka di sini tampilan di sini akan menampilkan 3 tampilan teratas yang terakhir kita menekan lap. Contohnya seperti ini sudah terjadi, sudah sekitar 10 lap, kita melakukan 10 lap, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, yaitu yang tampil di atas merupakan 3 lap teratas, yaitu 10, 9, 8. Dan ini bagian ini merupakan tanda di mana kita bisa melakukan scrolling. Nah, ini kita sudah melakukan scrolling, melihat waktu-waktu yang telah kita lap sebelumnya. Dan sekarang kita akan melakukan. Nah, dimana terjadi sebuah perubahan icon
dimana ketika kita menekan pause maka akan muncul tombol stop dan tombol start. Kembali. Tombol stop berarti ketika kita menekan tombol stop maka ini tampilan dari ketiga lab ini akan hilang karena kita menekan tombol stop. Jadi kalau stop itu akan hilang riwayatnya, hilang kejadiannya. Namun ketika kita menekan tombol start maka akan mulai lagi, mulai dengan menambah, mulai ini stopwatchnya tuh kembali berjalan. Ketika kita menekan tombol X ini maka akan ada sebuah perintah keluar. Apakah Anda ingin keluar? Jika tidak maka dia akan kembali ke awal lagi dan memulai. Misalnya di sini. Apakah di sini juga bisa keluar? Ya, semua icon, semua aplikasi, semua yang ada tanda X di sini kita bisa mengkliknya, kita bisa keluar. Nah, contohnya begini. Nah, ini baru 2, kita akan coba. Jadi, kalaupun kita keluar, maka oleh aplikasi ini pun akan ditanyain benar-benar ingin keluar atau tidak. Itu dengan sebuah pertanyaan, apakah Anda ingin keluar? Jika ya, nanti kita kembali ke home screen handphone. Namun jika tidak, kita akan kembali ke menu aplikasi yang sudah kita jalankan. Nah, kita sudah kembali ke menu awal. Demikianlah presentasi dari saya dalam pembuatan prototyping stopwatch Kiviko. Kesan dan pesan saya ketika mengikuti mata kuliah User Interface dan User Experience. Kesannya yaitu saya semakin mengerti bagaimana dalam membangun sebuah produk digital yang baik dan benar agar dapat diterima oleh para user, sehingga nantinya ketika saya suatu saat nanti membuat sebuah produk digital, saya sudah memahami cara-cara yang baik dan benar dalam pembuatan, dalam penciptaan sebuah produk yang disukai oleh user, karena saya telah mendapatkan ilmunya di mata kuliah user interface dan user experiment. Jadi saya senang mengikuti mata kuliah ini, semakin tertantang dan semakin ingin tahu lebih apa-apa aja yang ada di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah user interface dan user experiment. Untuk pesannya sendiri, dalam penyampaian materinya sangat jelas, rinci, mudah dimengerti. Terus untuk PPT-nya yang diberikan PPT materi itu sayangnya masih menggunakan bahasa Inggris menurut saya, dan itu sedikit kesulitan bagi saya untuk memahaminya. Tapi ketika sudah dijelaskan, saya semakin senang, semakin tertarik. Dan sayangnya juga ketika waktu kelas itu, waktu kelasnya sedikit terbatas oleh waktu di Zoom. Mungkin buat kesempatan yang lain bisa diperpanjang. Jadi semakin mudah buat yang memahami, dan untuk penjelasannya sendiri mudah dipahami. Sekian presentasi dan kesan-kesan saya dalam mengikuti mata kuliah User Interface dan User Experience Design. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.